Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun Anda berada, Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh kembali bersama Anda malam hari ini. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk sejenak kita berbincang melalui sesi dialog kita di malam hari ini dengan mengetengahkan tema penanganan trauma pasca bencana di Aceh. Saudara penonton, Aceh merupakan wilayah yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan juga puting beliung. Dan semua bencana tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat Aceh. Akan tetapi pengurangan risiko bencana adalah sebuah paradigma yang masih baru dirasakan oleh masyarakat Aceh. Lantas, bagaimana yang harus kita hadapi terhadap pengurangan risiko bencana ini? Telah hadir bersama kami di studio saat ini. Pertama sekali kami perkenalkan Ibu Dr. Anda Hajah Nurjanah Nitura, psikolog. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak Dr. Syahrial, Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Bidang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di sebelah beliau Bapak Tabrani Yunus, Direktur Center for Community Development and Education. Assalamualaikum Pak Tabrani. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan saudara penonton, kami ingatkan juga bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti bisa menghubungi pesawat telepon 0651417773 dan 0651458868. Dan acara ini juga merupakan kerjasama Televisi Republik Indonesia Stasiun Aceh bekerjasama dengan Dishub Komintel Aceh dengan DRR UNDP serta didukung oleh Multi Donor Fund. Baik, kesempatan pertama saya langsung bersama Ibu Nurjanah. Ibu Nurjanah, kalau kita melihat, kita tahu sekali bahwa Aceh merupakan daerah yang rawan bencana. Seperti pengalaman tahun 2004 lalu tentu merupakan sebuah gambaran yang tidak bisa kita lupakan bahwa trauma yang terjadi terhadap bencana yang terjadi di Aceh tentu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Nah, kalau Ibu melihat dari sisi psikologis masyarakat Aceh, Ibu, sudah 6 tahun kita melalui bencana ini. Apakah trauma-trauma seperti ini masih terus terjadi, Bu, di kalangan masyarakat Aceh? Kita tidak dapat mengatakan masih terus terjadi ya. Namun yang sudah terjadi ya, itu pun ternyata hingga hari ini itu masih belum tuntas 100% gitu. Berarti masih ada kasus-kasus. Masih ada gitu. Tapi kalau masih terus jadi mudah-mudahan jangan ya. Tapi itu masih ada karena efek dari trauma itu kan ada memang efek yang jangka pendek tapi juga ada yang jangka panjang. Nah, kalau yang jangka pendek mungkin kita bisa melihatnya setelah kejadian itu terjadi ya kan, tapi yang jangka panjang kadang-kadang sekian tahun itu tenang ya, tidak kelihatan, tapi kemudian tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba cemas, tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya efek dari yang terjadi waktu itu. Pengalaman Ibu sendiri, Bu, kira-kira dari yang masih ada kasus seperti itu, seperti apa, Bu, kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi yang masih terasa oleh masyarakat kita masih ada trauma? Iya, contoh yang sederhana misalnya, seringkali ibu-ibu di daerah yang bekas tsunami ya, daerah tsunami, itu kadang-kadang ada keluhan misalnya insomnia gitu, tidak bisa tidur, kemudian mimpi buruk gitu. Padahal setelah sekian lama itu tidak muncul gitu. Nah, itu sebenarnya dampak dari kejadian yang saat itu, tahun 2004 itu. Ya, kasus seperti itu kira-kira lumrah atau wajar, Bu, kira-kira? Iya, kita bilang ya memang itu dampak dari trauma. Tapi tentunya kita kan ingin masyarakat kita sehat ya, sehat jiwa ya Pak Dokter ya, sehat mentalnya. Dan tentunya hal ini ya mesti diperhatikan gitu, hal ini ya, bagaimana supaya ya reaksi dari trauma itu apalagi setelah sekian tahun ya, seharusnya tidak demikian gitu. Kalau dapat penanganan yang serius ya mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu. Baik, saya ke Pak Syarial dulu nih. Pak Syarial, di rumah sakit jiwa kita nih Pak, kira-kira kasus yang tentang katakanlah seperti tsunami, banyak nggak yang masih kita tangani sampai saat ini, Pak? Ya, itu kan biasa kalau gangguan jiwa yang terkait dengan trauma itu biasa termasuk dalam kelompok gangguan jiwa neurosis ya, yaitu lebih cenderung kepada orang sebut tekanan jiwa dibandingkan dengan yang sebenarnya yang penghuni rumah sakit jiwa saya itu, yaitu merupakan satu kelompok gangguan jiwa psikotik atau sakit jiwa. Ya, maaf cakap, mungkin orang Aceh suka nyebut dengan kata-kata yang penuh stigma yaitu pungo ya. Itulah yang umumnya dihuni yang menjadi penghuni rumah sakit jiwa itu pasien-pasien psikotik yang berubah akal ya. Nah, sementara
kalau gangguan jiwa yang terkait dengan trauma itu lebih banyak ke neurotik atau tekanan jiwa, ngebatin istilahnya gitu ya. Nah, jadi itu seperti tsunami, konflik itu merupakan satu stresor saja ya yang bisa memicu untuk timbulnya gangguan-gangguan jiwa neurotik. Nah, bisa juga dia sebagai stresor atau pemicu untuk gangguan jiwa yang psikotik, yang berubah akal, yang termasuk ke dalam kelompok gangguan jiwa berat ya. Nah, itu umumnya untuk gangguan-gangguan jiwa yang akibat trauma yang cenderung ke gangguan neurotik itu biasanya mereka lebih banyak berobat ke puskesmas, ke rumah sakit umum gitu, pusat-pusat pelayanan primer ya. Jadi untuk berobat ke ke unit rawat jalan rumah sakit jiwa pun sedikit. Gitu. Ya mungkin juga banyak yang ditangani oleh Ibu Nurjana juga kali di klinik ya Bu ya. Nah, jadi yang neurotik itu cenderung mereka berobat ke pusat layanan umum, rumah sakit dan juga klinik-klinik psikologi karena mungkin ada suatu budaya juga yang mereka nggak merasa nyaman apabila untuk kondisi seperti itu berobat ke rumah sakit jiwa karena mereka ada satu stigma bahwa seolah-olah kalau udah rumah sakit jiwa itu udah sakit jiwa gitu, sudah pungo, maksudnya kalau sudah pungo gitu ya, padahal nggak seperti itu. Ya, jadi itulah karena stigma itulah sehingga mereka lebih cenderung berobat di pusat layanan umum dan mereka juga umumnya mengeluhkan memang keluhan fisik mereka gitu. Itu memang juga suatu budaya juga. Mungkin dengan keluhan fisik itu dokternya dengan sepertinya pasien merasa akan langsung direspon apabila dia mengeluhkan keluhan fisik, timbang cuma keluhan emosional, sedih. Sehari-hari kita juga kalau dengan teman itu kalau kita bilang sedih pasti teman nanti hibur, nggak apa-apa ntar juga bisa tenang kamu. Tapi kalau coba kita bilang, aduh saya sudah berapa hari ini pusing, nanti pasti teman itu langsung bilang kamu udah ke dokter belum? Jangan kamu sakit, jangan kamu sakit. Jadi itu jadi satu budaya juga. Maka mereka itu lebih mudah membahasakan sakitnya mereka itu dengan keluhan fisik gitu. Kecuali apabila keluhan psikologis itu sudah benar-benar berat, mereka memang tidak mampu untuk nahan, tidak mampu untuk bendung lagi, ya baru mereka datang dengan keluhan psikologis yang sebenarnya. Ya, baik Pak Syariel, saya ke Pak Tabrani lagi nih. Pak Tabrani, ini kan tentu saja penanganan pasca bencana ini kan tidak hanya katakanlah dari efek ataupun dampak dari bencana alam juga. Nah, Bapak juga mungkin menangani berbagai kasus selain kasus bencana. Nah, mungkin selain kasus bencana Pak yang sudah kita tangani, katakanlah bimbingan yang kita berikan terhadap yang ingin melakukan konseling seperti itu. Selain bencana Pak yang sudah pernah Bapak tangani, apa-apa saja nih kira-kira nih Pak? Nah sebenarnya kalau saya di CCDE yang kita lakukan itu memang pasca bencana tsunami. Walaupun sebenarnya ketika kita berbicara trauma kan bukan persoalan trauma pada bencana yang kita katakan yang natural disaster, tetapi yang sebenarnya ya man-made ya, jadi disaster. Katakanlah Aceh yang berada di wilayah konflik yang berkepanjangan itu, ya saya pikir ini sudah membawa trauma yang paling besar bagi anak-anak Aceh yang selama ini. Dan itu juga akibatnya juga banyak anak-anak yang saat ini juga masih ya sangat terpengaruh dengan itu. Nah berkaitan dengan CCDE ya kita pernah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Itu memberikan pelayanan konsultasi kepada ya para perempuan. Nah ternyata ketika kita memberikan pelayanan konsultasi kepada perempuan, bukan hanya perempuan saja yang